kepada kami guna menanggapi eksepsi tersebut. Setelah kami membaca dan menganalisa keberatan atau eksepsi yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa terhadap surat dakwaan penuntut umum, pada pokoknya menyatakan dakwaan penuntut umum nomor 3 perkara 82 dari Petang dari 2008 tanggal 9 Juli 2008 batal demi hukum. Sebelum kami penuntut umum beliau memberikan tanggapan atas keberatan penasihat hukum, terlebih dahulu kami akan memberikan batasan tentang sejauh mana seharusnya materi keberatan atau dalam praktek peradilan lazim disebut dengan eksepsi yang dapat diajukan oleh penasihat hukum, sehingga dalam analisa bisa baca pelan supaya bisa baca. Ini terima kasih tadi saya lanjutkan lagi. Berdasarkan eksepsi yang diajukan tersebut, tidak semua eksepsi tersebut akan kami tanggapi karena kami beranggapan eksepsi tersebut sebagian sudah mencakup materi perkara. Apabila kami tanggapi, maka hal ini sudah sesuai lagi dengan kuhap. Apabila tim penasihat hukum terdakwa beranggapan bahwa eksepsi yang diajukan tersebut sudah sesuai dengan pasal 156 kuhap, maka hal ini mungkin hanya dilihat dari sisi kepentingan tim penasihat hukum dalam memandang permasalahan ini. Karena penasihat hukum tentunya mempunyai kepentingan yang menginginkan supaya klien terdakwa yang dinilainya benar-benar tidak bersalah atau tidak bisa mempertanggungjawabkan secara pidana apa yang dilakukan pada umum. Di dalam eksepsi di penasihat hukum bagi kami ada hal yang cukup mengerikan sehingga kami harus tersenyum dalam membacanya, yaitu pada kalimat sehingga penuntut umum untuk tidak menghindar dari kewajibannya untuk menanggapi dengan jawab klasik seperti eksepsi penasihat hukum telah memasuki pokok perkara. Berdasarkan keterangan tersebut, di penasihat hukum seharusnya menyampaikan kepada DPR RI supaya kuhap yang ada sekarang ini dirubah dengan menyampaikan untuk menambahkan dalam pasal kuhap tersebut diantaranya bahwa dalam eksepsi penasihat hukum atau tangkisan diperbolehkan mempermasalahkan materi perkara, sehingga kami penuntut umum mempunyai kewajiban untuk menanggapi semua eksepsi yang diajukan oleh tim penasihat hukum sekalipun eksepsi tersebut sudah menyentuh materi pokok perkara. Tanggapan atas gugatan. Majelis Hakim yang mulia, saudara penuntut yang kami hormati, para peserta sidang kami hormati, bahwa pada pagi ini kami penuntut akan menanggapi eksepsi penasihat hukum sesuai dengan ruang lingkup materi eksepsi sebagaimana dalam pasal 156 ayat 1 kuhap, dan di luar materi eksepsi penasihat hukum harus dikesampingkan karena sudah tidak sesuai dengan kuhap. Dalam eksepsi penasihat hukum yang tanpa dilampiri dengan tulisan pro justisia, dapatlah kami keterangan pokok keberatan penasihat hukum terdakwa sebagai berikut: 1. Dakwaan tidak jelas dan kabur atau berlibet. Bahwa dalam dakwaan Sujadi alias Atian hanya mencantumkan pasal 50 ayat 3 junto pasal 8 ayat 3 huruf tanpa mencantumkan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sedangkan dalam dakwaan terdakwa kedua mencantumkan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kemudian dalam pencantuman kalimat baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, bahwa kalimat tersebut kontradiktif, di mana di satu pihak terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan Asnawar dan Sujadi alias Atian, namun di dalam dakwaan Sujadi dan Asnawar tidak mencantumkan baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan. B. Bahwa perkara Sujadi alias Atian dan Asnawar berdiri sendiri, tidak ada keterkaitan dengan terdakwa Toniwong alias Widianto. C. Di dalam surat dakwaan tidak dicantumkan baik secara pasti kapan deliknya terjadi, karena hanya menyebutkan antara bulan Agustus 2006 sampai dengan bulan Februari 2007 atau setidaknya antara tahun 2006 dan 2007. 1. Berdasarkan keterangan tersebut di atas, mungkin tim penasihat hukum lupa atau belum pernah membaca akan asas-asas hukum pidana. Dalam asas-asas hukum pidana ada disebutkan dengan asas dominus litis, bahwa penuntut umum berhak sepenuhnya atas pasal yang dikenakan pada terdakwa sepanjang pasal tersebut masih ada keterkaitannya. Di mana maksud dari asas tersebut? Bahwa surat dakwaan dibuat berdasarkan hasil penyidikan yang dibuat penyidik. Namun demikian, penuntut umum tidak terpikat oleh BAP yang dibuat oleh penyidik. Mungkin saja penuntut umum berpendapat BAP yang dibuat oleh penyidik kurang cocok, asalkan sepanjang pasal dikenakan masih ada keterkaitannya. Menurut MA, hal ini dibenarkan berdasarkan keputusannya nomor 40 garing 1956 tanggal 2 Maret 1997 yang menjadi dasar pemeriksaan oleh pengadilan ialah surat tuduhan dan bukan tuduhan yang dibuat oleh penyidik. Kemudian dalam pertemuan kalimat baik secara sendiri tidak bersama-sama yang melakukan, yang belum melakukan atau melakukan perbuatan
bahwa kalimat tersebut kontradiktif, di mana satu pihak terdakwa diduga melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan Asnawa dan Sujari alias Atian, namun di dalam dakwaan Sujari dan Asnawa tidak dicantumkan baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta pada perbuatan. Bahwa maksud dari ujian tersebut bukanlah pembuktian secara keseluruhan, tapi untuk penjelasan tersebut bersifat alternatif. Tentunya untuk melihat sejauh mana perbuatan pidana yang harus dipertanggungjawabkan yang dilakukan terdakwa. Hal ini akan tergambar setelah saksi dan barang bukti diperiksa di ruang persidangan. Kami tidak menjelaskan secara panjang lebar apabila kami jelaskan secara panjang lebar sebagai terjadi dengan kuat atau tidak menyentuh materi perkara. Bahwa pembuatan surat dakwaan sangat bergantung pada keyakinan penuntut umum yang ditunjuk dalam perkara tersebut. Dalam perkara Sujari alias Atian sudah secara nyata dan jelas bahwa kualitas perbuatan yang bersangkutan adalah pelaku atau deder. Melihat kait-kait dengan barang bukti yang mana dakwaan tersebut sudah nyatakan terbukti baik dalam tingkat pengadilan pertama maupun pengadilan tingkat banding. Dan dalam perkara terdakwa Tony Wong alias Tony Prianto, kami berpendapat adanya kemungkinan terdakwa menjadi orang yang terus serta melakukan ataupun yang menyuruh melakukan baik dalam perkara Asnawa maupun Sujari alias Atian.